warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Listri Pratiwi. Saya Syifa Warma. Saya Nisa Satyara. Baik, langsung saja saya akan membacakan artikel yang pertama, yaitu judulnya kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Adapun istilah atau kata kunci, yang pertama adalah remaja, yang kedua seksualitas, yang ketiga seks pranikah, yang keempat adopsi, yang kelima pernikahan dini, yang keenam sikap permisif, yang ketujuh pornografi, yang kedelapan INS atau infeksi menular seksual, dan yang kesembilan intercourse, dan yang kesepuluh adalah seks bebas. Selanjutnya, identifikasi rumusan masalah. Yang pertama, akses media pornografi yang sangat mudah dilakukan oleh remaja kepada pasangan atau temannya, sehingga mendukung perilaku seksual. Yang kedua, aktivitas seksual pranikah yang dilakukan remaja bersama pasangannya tanpa alat kontrasepsi. Yang ketiga, kurangnya kepedulian orang tua, sehingga tidak memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta kurangnya komunikasi. Yang keempat, lingkungan teman sebaya yang buruk, sehingga menormalisasikan hubungan seksual turut mempengaruhi perilaku seksual remaja. Dan yang kelima adalah pengetahuan remaja tentang proses kehamilan, risiko hubungan seksual, dan risiko pacaran itu sangat rendah. Sehingga rumusan pertanyaannya itu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi remaja ini melakukan hubungan seks. Adapun hasil penelitiannya, yaitu hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak remaja melakukan perilaku seksual berisiko seperti LTC, making, dan hingga intercourse, dengan rata-rata usia pertama kali melakukannya adalah 15-16 tahun. Sebagian besar tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan sebanyak 56,8% menunjukkan perilaku seperti masturbasi, petting, hingga hubungan seksual. Remaja yang sering berganti pasangan memiliki risiko lebih tinggi terpapar infeksi menular seksual dan HIV. Kemudian, akses media pornografi yang sangat mudah dilakukan, sehingga menimbulkan diskusi seksual dengan teman dan mempengaruhi perilaku seksual. Dampaknya, kehamilan tidak diinginkan menyebabkan remaja mengalami stigma, trauma, dan tekanan dari keluarga serta lingkungan, sehingga anak-anak yang lahir sering kekurangan kasih sayang dan pengasuhan yang baik, sehingga berpotensi mengalami gangguan psikologis dan penolakan dari orang tuanya. Sehingga penelitian ini menekankan pentingnya edukasi seksual dan perlindungan bagi remaja untuk mencegah perilaku seksual berisiko dan dampaknya. Adapun alternatif solusi, yang pertama, kurikulum sekolah harus memasukkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif. Yang kedua, mendorong orang tua untuk lebih aktif memantau dan lebih peduli dalam aktivitas yang dilakukan remaja. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan internet dan media digital oleh remaja. Dan yang keempat, kampanye pencegahan kehamilan tidak diinginkan melalui media sosial yang relevan bagi remaja, menggunakan bahasa dan pendekatan yang menarik bagi remaja. Dan yang kelima, membentuk kelompok atau komunitas remaja yang memberikan edukasi mengenai hubungan sehat dan bahaya perilaku seksual berisiko. Selanjutnya, artikel yang kedua, yaitu judulnya faktor-faktor yang berhubungan kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia, yang akan dibacakan oleh Syifa. Akan dibacakan oleh Hafizah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membuat kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia. Yang pertama itu istilah yang pertama itu validitas, kontrasepsi, survei, demografis, dan kesehatan di Indonesia. Dan yang keempat itu
kehamilan tidak diinginkan di usia remaja dalam lingkup kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Belambangan, Umpu Kabupaten Waikanan tahun 2020 yang akan dibacakan oleh Nurul Isma Sahira. Baik, saya akan menjelaskannya. Ada pula istilah atau kata kunci yang pertama, etika pergaulan, yang kedua remaja, yang ketiga kehamilan tidak diinginkan, yang keempat pendidikan seksual, yang kelima yang pertama istilah atau kata kunci yang pertama itu seks pranikah, yang kedua kelahiran prematur, yang ketiga psikologis, yang keempat asa eksklusif, yang kelima pemeriksaan kehamilan, yang keenam status ekonomi, yang ketujuh emosional, 8 stigma, yang kesembilan baby blues, yang ke-10 kematian bayi. Ada pula identifikasi rumusan masalah. Perilaku seks pranikah remaja yang mempengaruhi maraknya kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, rendahnya akses terhadap kontrasepsi, dan kurangnya kontrol sosial. Yang ketiga, kehamilan tidak diinginkan juga menjadi tantangan besar karena dapat menyebabkan dampak psikologis, sosial, serta ekonomi. Selanjutnya, menghindari pemeriksaan kehamilan, tidak mencari layanan kebidanan, serta menghadapi stigma dari masyarakat. Yang terakhir, lokasi penelitian ini berhubungan dengan masalah spesifik di wilayah tersebut, seperti akses pelayanan kesehatan reproduksi. Ada pula hasil penelitiannya. Yang pertama itu perilaku selama kehamilan. Perilaku remaja setelah mengetahui dirinya hamil merasa putus asa, takut, bingung, malu, dan kecewa atas dirinya sendiri, ingin mengakhiri dirinya, bahkan berpikiran ingin aborsi agar bisa melanjutkan pendidikannya kembali. Yang kedua, perilaku selama masa persalinan. Semua peralatan dari baju hingga alat mandi bayi sudah dipersiapkan. Selama persalinan, remaja tersebut ada yang lahirannya normal dan sesar. Setelah melahirkan, remaja yang lahirnya normal merasakan sakit dalam waktu 3 hari. Setelah bayi lahir, yang dilakukan adalah IMD atau inisiasi menyusui dini, namun dua remaja tersebut tidak tahu dan bahkan tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, perilaku selama masa postpartum. Hasil wawancara didapatkan bahwa sebagian besar informan mengatakan bahwa dirinya sedih dan kesal dengan keadaan dirinya saat ini. Seluruh informan merasakan hal yang sulit, masa sulit, takut tidak dapat merawat bayinya. Yang keempat itu perilaku selama masa menyusui dan merawat bayi. Tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, bahkan salah satu dari remaja tersebut memberikan bayinya ke ibunya sendiri untuk disusui karena ASI mereka kurang dan memberikan susu formula. Yang terakhir, dukungan yang didapat selama menghadapi masa kehamilan, persalinan, postpartum, dan menyusui. Hasil wawancara yang didapatkan yakni seluruh informan mendapat dukungan yang baik dari keluarga suami dan lainnya. Ibu didampingi keluarga saat persalinan, didapatkan dukungan selama divorce, didapatkan dukungan suami saat menyusui bayi. Selanjutnya ada pula alternatif solusi. Yang pertama, memberikan informasi atau edukasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, serta dampak kehamilan dini. Yang kedua, menyediakan konseling khusus untuk remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dengan pendekatan non-judgmental. Yang ketiga, membentuk tim khusus di puskesmas untuk memberikan dukungan psikologis, sosial, dan medis kepada remaja yang hamil. Yang keempat, melibatkan remaja dalam program kampanye yang kreatif dan menyasar ke media sosial untuk menyebarkan informasi tentang risiko kehamilan di usia muda. Yang terakhir, mengadakan program khusus pendidikan seksual komprehensif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu saja saya kembalikan ke moderator Bapak. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan artikel yang keempat, yaitu judulnya Etika Pergaulan Remaja, Masa Kini dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan, yang akan dibacakan oleh Syifaul Rahman. Baik, langsung saja. Ada tuh istilah atau kata kunci. Yang pertama etika pergaulan, kedua remaja, ketiga kehamilan tidak diinginkan atau KTD, keempat pendidikan seksual, kelima moralitas, keenam penyuluhan, dan ketujuh kesehatan reproduksi. Identifikasi rumusan masalah. Yang pertama, terdapat minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Banyak remaja yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, termasuk risiko kehamilan tidak diinginkan dan konsekuensi dari hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, pendekatan moral dan etika yang lemah. Terdapat kekurangan dalam pendekatan moral dan etika yang mendampingi remaja dalam proses perkembangan mereka. Hal ini menyebabkan remaja terjebak dalam perilaku pergaulan bebas serta mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang ketiga, stigma dan tabu. Isu kehamilan tidak diinginkan sering dianggap tabu, sehingga remaja merasa tidak nyaman untuk membahasnya. Hal ini menghambat mereka untuk mencari informasi dan dukungan yang diperlukan. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang permisif dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau masyarakat dapat meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja. Hasil penelitian. Dari hasil kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara daring pada tanggal 24 Juli 2021 berhasil mencapai beberapa hasil. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan. Terdapat peningkatan pengetahuan remaja tentang etika pergaulan dan kesehatan reproduksi sebesar 21% setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan yaitu audio visual efektif dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, perubahan persepsi. Sebagian besar peserta merasa lebih nyaman untuk membagikan informasi mengenai kehamilan yang tidak diinginkan
mengembangkan dan menerapkan program edukasi sosial yang menyeluruh di sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan. Yang kedua, pelibatan orang tua, mengadakan workshop untuk orang tua agar mereka dapat memberikan dukungan dan informasi yang tepat kepada anak-anak mereka mengenai kesehatan reproduksi. Yang ketiga, pendampingan remaja, mendirikan program pendampingan yang melibatkan mentor atau konselor untuk membantu remaja dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, akses informasi, meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi melalui platform digital dan media sosial, sehingga remaja dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang terakhir yaitu forum diskusi, dan mengadakan forum diskusi yang melibatkan remaja untuk membahas isu-isu kesehatan reproduksi dan etika pergaulan, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Mungkin hanya itu saja dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih dioptimalkan untuk memasukkan pendidikan seksual secara komprehensif atau lengkap tanpa melanggar norma budaya kita, yang dimana notabene pembahasan seksualitas itu masih dianggap tabu sebagaimana yang tadi dijelaskan atau masih dianggap terlalu sensitif. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kelompok 2 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya singkat saja. Ini mengenai tentang aborsi atau bahasanya teman-teman mengenai tentang seks pranikah juga, tentang aborsi juga kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kan sekarang kita tahu bahwa dari zaman itu banyak sekali terjadi bahasanya kayak kecelakaan. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana untuk mencegah hal-hal seperti itu di kalangan remaja dengan sesuai perkembangan zaman saat ini. Jadi apa yang teman-teman pahami ketika misalkan teman-teman dapatkan kasus seperti itu, tindakan apa yang teman-teman harus lakukan? Jadi menurut kalian saja. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Iram, yaitu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih dioptimalkan untuk memasukkan pendidikan seksual secara komprehensif tanpa melanggar norma budaya kita yang notabene membahas seksualitas itu dianggap sensitif dan tabu. Yang pertama itu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, pendekatan berbasis nilai budaya dan agama. Pendidikan seksual harus dirancang untuk sejalan dengan norma budaya dan nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Kurikulum dapat menggunakan pendekatan berbasis moralitas, tanggung jawab, dan etika dengan menekankan nilai-nilai seperti menjaga kehormatan diri, pentingnya komitmen, serta konsekuensi kesehatan dan sosial dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penyediaan informasi ilmiah yang netral. Yang ketiga, pelibatan orang tua dan komunitas. Karena sensitivitas topik, pendidikan seksual sebaiknya melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran. Melalui pelatihan dan dialog, orang tua dapat diberdayakan untuk mendukung pendidikan seksual anak mereka di rumah, sehingga topik ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Yang keempat itu integrasi ke dalam kurikulum yang lebih luas. Pendidikan seksual dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain seperti biologi, pendidikan agama, atau pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan istilah yang lebih umum seperti kesehatan reproduksi atau kesadaran diri. Yang kelima itu pelatihan guru secara khusus. Guru yang akan mengajarkan pendidikan seksual perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mereka mampu menyampaikan materi dengan sensitivitas dan akurasi. Yang keenam, fokus pada pencegahan dan tanggung jawab. Yang ketujuh, menggunakan media edukatif yang ramah remaja. Yang kedelapan, memonitor dan mengevaluasi dampaknya. Sudah, itu saja. Apakah ada? Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Iram. Kak, bisa dengar? Ya, terima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laude, yaitu bagaimana ketika
mendapatkan kasus kehamilan di luar nikah. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kasus seperti itu? Yang pertama yaitu memberikan pendidikan seksual kepada remaja, yaitu fokus pada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi perilaku seksual berisiko. Artinya kita harus kasih ini pengetahuan kepada remaja supaya dia tahu bagaimana itu perilaku seksual berisiko dan apa dampaknya kalau dia melakukan perilaku itu. Kemudian yang kedua itu peran orang tua. Jadi orang tua ini harus menciptakan lingkungan yang dimana anaknya ini merasa nyaman untuk berbicara tentang topik sensitif termasuk hubungan dan seksualitas. Terus yang ketiga itu mendorong remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengembangkan bakat dan minat mereka sehingga dia tidak melakukan perilaku itu karena dia itu sibuk dengan kegiatannya yang dia minati. Kemudian yang keempat itu menyediakan layanan konseling di sekolah untuk membantu remaja menghadapi tekanan sosial dan masalah emosional. Kemudian yaitu dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif tentang kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat serta pentingnya menunda hubungan seksual sampai dia menikah.